Manakah di antara ketiga aktivitas ini yang dapat menambah kerusakan pada lapisan ozon? Jawabannya adalah menyemprot nyamuk. Kak, tadi kan katanya kebocoran lapisan ozon itu berdampak pada lingkungan. Berarti tanah juga termasuk di dalamnya ya, Kak? Oh iya, semuanya dong. Dari tanaman, hewan, manusia, semuanya terpengaruh. Dari kualitas kesuburan tanah sama kualitas air, itu juga semua bisa berubah. Emang kenapa? Nah, ini ada hubungannya sama kualitas tanah, Kak. Nah, ada nggak sih, Kak, caranya supaya kita bisa menanam dan tanaman itu tumbuh dengan baik, tapi di tanah yang kualitasnya sudah menurun? Oh, ada dong. Gampang. Tanamannya jangan ditanam di tanah. Hah? Terus kalau nggak di tanah, ditanam di mana, Kak? Nah, mau tahu? Kita simak aja eksperimen yang berikut ini. Hidroponik dengan hidrogel. Tujuan dari eksperimen ini adalah menanam tanpa medium tanah. Siapkan alat dan bahan. Gelas anggur, hidrogel 2 gram, air hangat 200 ml, dan tanaman hias. Urutan langkah kerja. Isilah gelas dengan air hangat. Rendam hidrogel dalam air hangat sampai hidrogel membesar seukuran kelereng. Lalu, buanglah sisa air di dalam gelas. Masukkan tanaman hias ke dalam gelas berisi hidrogel. Hidrogel merupakan kristal polimer yang berfungsi menyerap dan menyimpan air dan nutrisi untuk tanaman dalam jumlah besar. Hidrogel tidak larut dalam air, tetapi dia hanya menyerap dan akan melepaskan air dan nutrisi secara proporsional pada saat dibutuhkan oleh tanaman. Dengan demikian, tanaman akan selalu mempunyai persediaan air dan nutrisi setiap saat. Pada tahun 1987, ditandatangani Protokol Montreal, suatu perjanjian untuk perlindungan terhadap lapisan ozon. Protokol ini kemudian diratifikasi oleh 36 negara, termasuk Amerika Serikat. Pelarangan total terhadap penggunaan CFC sejak 1990 diusulkan oleh Komunitas Eropa yang sekarang bernama Uni Eropa pada tahun 1989. Pada Desember 1995, lebih dari 100 negara setuju untuk secara bertahap menghentikan produksi pestisida metil bromida di negara-negara maju. Bahan ini diperkirakan dapat menyebabkan pengurangan lapisan ozon hingga 15% pada tahun 2000. CFC tidak diproduksi lagi di negara maju pada akhir tahun 1995 dan dihentikan secara bertahap di negara berkembang hingga tahun 2010. Untuk memonitor berkurangnya ozon secara global, pada tahun 1991, National Aeronautics and Space Administration atau NASA meluncurkan satelit peneliti atmosfer. Satelit dengan berat 7 ton ini mengorbit pada ketinggian 600 km atau 372 mil untuk mengukur variasi ozon pada berbagai ketinggian dan menyediakan gambaran jelas pertama tentang kimiawi atmosfer di atas.
Untuk mengantisipasi dampak terjadinya penipisan lapisan ozon, maka kita bisa melakukan beberapa langkah mudah sebetulnya. Yang pertama dengan tidak lagi menggunakan bahan-bahan perusak ozon seperti CFC tadi. Jadi bila kita mau membeli produk-produk elektronik seperti kulkas atau AC, maka gunakanlah yang tidak lagi menggunakan CFC. CFC juga kan sebetulnya banyak digunakan pada gas pendorong untuk aerosol seperti parfum. Nah itu juga kita harus lebih selektif memilih produk-produk yang tidak lagi menggunakan CFC dan bahan-bahan perusak ozon yang lain. Nah, gimana nih, Sar? Sekarang udah paham kan tentang lapisan ozon? Udah dong Kak, sekarang udah jelas banget. Oke, kalau udah jelas, berarti waktunya kakak buat nanya-nanya nih. Siap? Oke. Gimana yang pertama nih? Apa yang menyebabkan timbulnya lubang pada lapisan ozon? Nah, lubang pada lapisan ozon itu disebabkan karena bertambahnya zat kimia buatan manusia yang mengandung senyawa klorin dan juga bromin. Ini biasanya terdapat pada AC atau nggak kulkas, Kak. Oke, terus apa dong dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lapisan ozon? Nah, dampaknya ini adalah meningkatnya kadar sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Nah, ini bisa mengakibatkan kerusakan pada kehidupan, Kak. Oke, yang terakhir nih ya, apa aja sih cara-cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi timbulnya lubang di lapisan ozon? Nah, itu ada banyak banget, Kak. Saya sebutin beberapa aja ya. Boleh. Di antaranya adalah dengan melakukan reboisasi, terus juga mengurangi penebangan pohon di hutan, terus juga dengan menggunakan AC secara efisien dan disesuaikan dengan kapasitas ruangannya. Dan yang terakhir adalah dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Wah, mantap banget nih. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga udah paham ya tentang materi kita kali ini. Itu udah selesai dong episode kita kali ini. Iya. Dan jangan lupa untuk terus bereksperimen dan terus menyaksikan Planet Science, a journey into science. Dadah. Dah.